Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan, dan yang saya hormati teman-temanku semua kelas MBIB. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang menantang rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan kembali, ataupun bisa ya meskipun dengan situasi kondisi saat ini dengan beberapa halangan kita bisa setidaknya dipertemukan kembali lewat online seperti ini, dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok pertama, yaitu akan membahas terkait dengan wirausaha atau kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama, poin pertama yaitu terkait dengan pengertian, bahwasanya terkait dengan pengertian dari kewirausahaan sendiri itu memang kalau kita berkaca kepada bahasa Inggris itu artinya entrepreneurship. Itu jadi bisa disimpulkan bahwasanya kewirausahaan sendiri itu pengertiannya yaitu perilaku atau sikap berani yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dan biasanya ini bersifat lebih mengutamakan terkait dengan kreativitas ataupun inovasi dari seseorang tersebut. Dan biasanya ini juga berupa wirausaha ini juga berupa rata-rata itu kalau kita melihat dari masyarakat terutama ya, itu memang bisa berupa produk atau barang, dan ada juga yang berupa jasa juga. Baik, materi selanjutnya yaitu ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan sendiri terdapat beberapa macam kewirausahaan yang bergerak pada bidang bisnis, yaitu yang pertama pada lapangan agraris, di mana pada lapangan agraris ini ada pertanian dan juga perkebunan. Yang kedua itu ada lapangan perikanan, seperti pemeliharaan ikan, budidaya ikan, dan juga usaha pada makanan ikan ya. Terus yang ketiga itu ada pada bidang industri. Industri itu bisa seperti industri dalam lingkupan besar, menengah, dan juga kecil. Yang selanjutnya ada peternakan. Peternakan sendiri itu ada peternakan unggas dan juga peternakan hewan menyusui ataupun disebut sebagai ya mamalia seperti itu ya. Dan yang terakhir itu ada pada bidang pertambangan dan juga energi. Pada bidang pertambangan dan energi itu ada perdagangan dan juga pemberian jasa. Pada cabang yang perdagangan itu ada perdagangan besar, perdagangan menengah, dan juga perdagangan kecil. Sedangkan pada pemberian jasa itu seperti pemberian jasa kredit, pemberian jasa pada biro perjalanan atau travel, pada restoran dan juga hotel seperti itu. Dan juga kalau pada pemberian jasa ini sendiri pada di lingkupan pendidikan itu seperti pemberian jasa bimbel atau bimbingan belajar pada anak-anak sekolah yang membutuhkan jasa untuk menambah pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah. Akan menjelaskan tentang karakteristik wirausaha menurut Griff. Yang pertama yaitu mimpi. Seorang wirausaha harus mempunyai visi atau keinginan terhadap masa depan bisnisnya, serta mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Yang kedua yaitu ketegasan. Seorang wirausaha harus mempunyai hasrat ingin maju, tegas, energik, semangat, dan tidak bekerja lambat. Selain itu, mereka harus membuat keputusan secara cepat akan tetapi diperhitungkan. Yang ketiga yaitu bertindak. Seorang wirausaha harus cepat menindaklanjuti keputusan yang telah dibuatnya, serta tidak suka menunda-nunda pekerjaannya. Yang keempat yaitu ketetapan hati atau kebulatan tekad.
Seorang wirausaha harus mempunyai keteguhan hati serta rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga tidak pernah menyerah begitu saja ketika menghadapi masalah-masalahnya. Yang kelima yaitu pengabdian. Maksudnya adalah seorang wirausaha harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya. Yang keenam yaitu kecintaan atau kesetiaan. Seorang wirausaha harus mencintai pekerjaannya dan produk yang dihasilkannya. Yang ketujuh yaitu terperinci. Untuk mencapai kesuksesan, seorang wirausaha harus berpikir detail atau terperinci karena ketika menjalankan usaha, baik dalam aspek keuangan maupun aspek perencanaan strategi, itu harus difikirkan secara terperinci. Yang kedelapan yaitu nasib. Seorang wirausaha harus bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya, bebas dan tidak mau tergantung kepada orang lain. Yang kesembilan yaitu materi atau uang. Seorang wirausaha sangat memperhitungkan nilai waktu, tenaga, pikiran, strategi, dan usaha yang ditinjau dari nilai mata uang. Akan tetapi alangkah lebih baik jika seorang wirausaha tidak materialistis. Yang ke-10 yaitu menyalurkan atau mendistribusikan. Seorang wirausaha juga harus bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bisnisnya.